Ya, jadi nanti kalian dari ini juga kalian bisa rekam, dapatkan itunya apa hasil bahan-bahannya gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira? Ini tugasnya itu sesuai dengan tugasnya itu nanti selalu saya tiap minggu ada saya tugas terus yang kalian langsung lakukan gitu ya. Jadi belajar itu kan nggak terlalu sulit kalau kalian mau belajar gitu ya. Jadi tugasnya dilakukan, nanti saya bukan tugasnya itu ada soal-soalnya gitu ya. Jadi yang kalian bisa lakukan nanti di sini. Oke, ada pertanyaan? Kira-kira siap mental ya? Nah, bukunya itu kalian pelajarin gitu ya. Jadi saya coba nanti apa matematikanya itu matematika sesuai dengan teknik sipil lah soal-soal supaya kalian mudah. Jadi nggak murni matematika yang ada di situ. Jadi saya aplikasikan dengan sesuai dengan apa namanya kalian punya jurusan gitu ya. Itu jurusan teknik sipil. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Mbak. Oke, kalau nggak ada ya. Nah, itu adalah masalah tentang dengan RPS gitu ya. Kalian juga harus rajin buka ini ya, apa kolabor ya di kolabor tuh kalian bisa, kalian ada di kalau kalian buka sih kolabor ya, saya bukain sedikit tentang kolabor, biar kalian juga bisa tahu cara belajarnya kalian tuh gimana sih. Karena saya tahu nih kuliahnya ini agak sulit ya, makanya apa namanya, kalian harus punya ekstra gitu ya, ekstra waktu untuk bisa belajar gitu. Tapi juga saya juga punya ekstra juga nih untuk kalian bisa apa eh, struggle gitu ya. Nah ini saya sharing sedikit. Ini di Coursera-nya nih. Udah kebuka belum? Kolabornya ada buka? Sudah kelihatan belum kolabornya? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi kalian ini kuliah satu. Jadi kalian bisa ini RPS-nya kalian buka, RTM-nya buka, kuliah materinya itu ada juga. Materi kuliah satu sudah ada bikin, lu pelajari. Materi kuliah singkatnya juga sudah ya. Kalian bisa buka kuliah singkatnya, kuliah singkatnya dan juga ini di kuliah singkat ini kalian bisa buka nih ya. Eh, Saya contohnya ini ya. Nah ini adalah kuliah singkatnya gitu ya. Ini cuma 1 menit ya, supaya kalian bisa memahami awal tuh gimana sih caranya gitu ya. Kira-kira Mohon kedengaran maaf nggak kalau suaranya? Oke, saya eh, saya belum saya belum Menceritakan diundang bagaimana ke kolabor. berubah seiring waktu. Dalam dunia teknik sipil, kita nanti coba sering tanya ke berhadapan EBP dengan ya. fenomena yang dinamis, Oh nanti belum ada seperti kalkulator belum perubahan buka ya? tinggi permukaan air sungai Ya, belum ada atau Oh, kolabornya saya. struktur. oh belum pada dibuka semuanya. Nanti saya Semua masukin ini deh. bisa kita modelkan dengan persamaan diferensial biasa orde pertama atau ODE. ODE menghubungkan fungsi dengan turunannya, menggambarkan bagaimana suatu nilai berubah seiring waktu. Misalnya, untuk memprediksi tinggi air, kita bisa menggunakan metode variabel terpisah atau faktor integrasi untuk persamaan linear. Dengan memahami ODE, kita tidak hanya menyelesaikan persamaan, tetapi juga memahami perilaku sistem teknik secara mendalam. Ini adalah dasar yang kuat untuk merancang solusi yang efisien dan aman dalam rekayasa. Dalam dunia teknik Oke, sipil, saya ulangi kita lagi sering ya. berhadapan Cuma dengan 1 menit aja fenomena kalian bisa yang belajar dinamis, nantinya ya. seperti perubahan tinggi permukaan air sungai atau deformasi struktur. Semua ini bisa kita modelkan dengan persamaan diferensial biasa orde pertama atau ODE. ODE menghubungkan fungsi dengan turunannya, menggambarkan bagaimana suatu nilai berubah seiring waktu.
Misalnya, untuk memprediksi tinggi air, kita bisa menggunakan metode variabel terpisah atau faktor integrasi untuk persamaan linear. Dengan memahami ODE, kita tidak hanya menyelesaikan persamaan, tetapi juga memahami perilaku sistem teknik secara mendalam. Ini adalah dasar yang kuat untuk merancang solusi yang efisien dan aman dalam rekayasa. Dalam dunia teknik sipil, Oke ya, kita itu sering ya, saya berhadapan kira dengan apa namanya, fenomena yang kuliah materi videonya kalian bisa buka, terus materinya juga sudah ada ya, di kolabornya itu, juga ada ya, mana dia, di kolabor. Jadi kalian bisa belajar materinya ya. Jadi materinya saya potong-potong supaya kalian bisa konsen gitu ya. Apa sih yang akan dipelajarin gitu ya. Jadi di sini kalian bisa apa pelajarin gitu ya. Di sini di bacaan ini, di bahan bacaan ini literatur ini kalian bisa baca nih, kalian bisa buka nih ya. Kalian bisa buka. Nanti saya bikin ininya ya, nama-namanya saya juga lupa tuh. Jadi di sini sudah ada, kalian bisa belajar detailnya. Jadi ini detail pelajarannya gitu. Kalian harus baca nih ya. Kalau nggak baca, saya yakin nggak banyak kalian ini ngerti gitu ya. Karena 1-2 jam saya ngajar itu, kalau bacanya itu nggak kalian dalamin, agak sulit nantinya. Jadi ini dia ya, bukunya saya sudah upload di sini. Kalian bisa baca dan pelajari apa sih yang dimaksud tadi dia. Karena memang kalau kita pelajari secara detail, pelajarannya memang harus banyak kalian pelajarin gitu ya. Jadi, di sini dalam pelajaran ini saya nggak semuanya saya tarik, tapi dari inti-intinya itu saya masukkan apa ini masuk, supaya kalian paham cara nanti untuk bisa memahami mata kuliahnya gitu ya. Itu yang saya coba metode yang nanti saya ajarkan gitu ya. Kira-kira itu kalian bisa buka di sini ya. Ini ya. Jadi ini bukunya supaya kalian juga bisa pelajarin ya. Ini dari buku yang lain ya. Supaya kalian ada buku yang bisa memahamin secara jelas gitu ya. Sekira itu nanti setiap minggu saya juga jelaskan semuanya dan kalian juga harus bisa mengerti gitu ya. Oke, saya sekarang masuk ke kuliah gitu ya. Nah, ini dia ya. Jadi, nah ini dia bukunya ya. Bukunya itu edisi Advanced Engineering Mathematics Edition di Cire, ini baca yang membuka ini adalah Cire Will ya. Oke. Nah, kita sekarang lihat itu apa sih, kita coba masukkan dulu ya di awal itu. Saya nggak masuk loncat dulu persamaan linear gitu ya, karena kalau saya tadi masukkan ke persamaan linear tuh kalian pasti akan bingung gitu tiba-tiba gitu ya. Tapi saya coba ngiring dulu, matematika ini kan sesuatu hal yang orang sipil itu harus gitu ya, tapi kalian tahu nih konsepnya gitu ya, karena konsep semua di teknik sipil itu mulai dari struktur ya, mulai pekerjaan struktur, hidrologi, geoteknik gitu ya. Itu kan mau nggak mau harus pakai model matematika. Nah, model matematika ini kalian harus bisa menguasai, nanti diaplikasikan di teknik sipil bagaimana gitu ya. Itu yang coba saya tampilkan di sini ya. Nah, kalau kita tahu itu apa sih itu persamaan diferensial itu ya. Jadi diferensial itu adalah menghubungkan satu fungsi dengan turunannya. Jadi ada satu fungsi. Jadi kita berbicara fungsi ini ya, fungsi dengan turunannya juga merefleksikan bagaimana suatu kuantitas itu bisa berubah. Jadi dengan adanya diferensi
Jadi kalian kan sudah belajar matematika dasar, sudah belajar belum? Coba Sudah, tanya Pak. dulu. Sudah kan? Kalian matematika dasar tuh diferensial sudah tahu kan? Supaya kan saya nggak sulit lagi jelasinnya kan? Udah matematika dasar sudah ya? Nah, saya cuma mengingatkan sedikit, nanti ini bagaimana sih sampai, kalau matematika dasar sampai mana kalian? Integral sampai ada integral nggak? Ada sampai integral nggak kalian belajar? Nggak? Sampai nggak? Ayo. Nah, jadi definisinya adalah persamaan diferensial yang menghubungkan suatu fungsi dengan turunannya, juga merefleksikan bagaimana suatu kuantitas bisa dapat berubah. Nah, ini kenapa penting di seorang sipil gitu ya, teknik sipil? Karena diferensial ini, equation ini banyak digunakan untuk memodelkan perubahan level air gitu ya. Kita kan pakai diferensial, deformasi material, lele panas dalam struktur, dan lain-lain. Jadi memang ilmu matematika ini cukup banyak kita gunakan. Ya. Saya juga sering menggunakan untuk matematika ya, rumus-rumus matematika untuk jadi orang sipil, teknik sipil itu juga harus bisa memformulasikan matematika yang sederhana gitu ya. Tapi bisa untuk diaplikasikan gitu. Jadi ini contoh-contoh gitu ya. Dan biasanya eh, mereka juga digunakan untuk prediksi perilaku sistem dan merancang solusi yang aman dan efisien. Jadi kalau umpamanya uh, persamaan terhadap umpamanya kalau retak itu ya retak beton. Kalau retak beton yang hidup itu kan diferensialnya ada itu ya, dy per dt umpamanya terhadap waktu. Kalau ada dia umpamanya diferensialnya terhadap waktu berapa lama dia. Nah, contohnya itulah yang kita persamaan matematika itu ada gitu ya. Persamaan matematika itu yang muncul nanti kita lebih detailkan untuk uh, matematikanya gimana. Gitu ya. Nah, apa itu OD? Gitu ya, atau Ordinary Differential Equation. Jadi OD itu adalah ODE gitu ya. Tapi bahasa saya bilang OD sebenarnya gampang lah gitu ya. Sebenarnya bahasa Inggrisnya kan ODE gitu ya, Ordinary Differential Equation. Itu adalah melibatkan turunan terhadap satu variabel bebas gitu ya. Satu variabel misalnya waktu T gitu ya. Jadi contohnya DH per DT. Jadi selalu ada terhadap waktu. Kalau ada terhadap waktu per DT gitu ya. Itulah dia namanya diferensial. Jadi ordinary diferensialnya itu muncul gitu ya. Jadi DH per DT sama dengan minus K akar H. Nah, ini adalah suatu persamaan gitu ya, terhadap waktu. Kenapa? Ini contohnya untuk hidrologi gitu ya. Bagaimana menggambarkan pengeringan air dalam waduk. Itu kan contohnya. Di mana tinggi air berkurang seiring waktu. Jadi kalau umpamanya kalian berhitung secara perhitungan waduk itu kan kalau ada penurunan itu kan DH kan tinggi per detik gitu ya. Jadi konsep matematikanya itu kalian harus tahu gitu ya. Nah, itu masuklah rumus K di akar H, hanya itu di akar gitu ya. Jadi dengan HK itu adalah rumus. Nah, itu adalah suatu kalian bisa baca juga dari rumus hidrolika gitu ya. Nah, ini kalian udah sampai hidrolika belum ya? Udah belajar hidrolika belum? Belum, Pak. Oke, nanti kalian sudah belajar matematika ini, kalian memahami ilmu itu lebih mudah gitu ya. Kalian kalau sudah belajar matematika ini benar, nanti kalau memahami ilmu teknologi beton, struktur, analisa struktur, terus tentang teknologi beton, dengan hidrolika, kita ini dengan kalian memahami matematika ini kalian lebih mudah nanti untuk memahami mata kuliah itu ya. Jadi kalian tidak salah untuk harus belajar ini. Nah, pembeda dengan PDE gitu ya. Jadi PDE kan itu kan tadi kan itu ya linear gitu ya. Jadi itu melibatkan beberapa, kalau PDE kan ini dia diferensial ya, diferensial equation. Itu melibatkan beberapa variabel bebas, misalnya perubahan suhu dalam ruang dan waktu. Ada orde gitu ya, ada orde dan derajat ODE gitu ya. Ordinary Differential Equation itu apa sih? Jadi ODE itu adalah menunjukkan turunan tertinggi dari OD
Yaitu adalah OD pertama gitu ya. Jadi di sini ada namanya OD pertama, itu berarti satu pertama gitu ya. Kalau OD kedua nanti kuadrat gitu ya. Jadi OD pertama di sini selalu DY per DX. Nah ini dia rumusnya ya. Selalu mengatakan ada DY per DX ini ya. DY per DX ini. Nah itu apa? Yaitu derajat. Nah derajat itu apa? Derajat adalah pangkat tertinggi dari turunan tertinggi dalam bentuk polinominal. Yaitu harus bilangan bulat positif gitu ya. Nah, untuk aplikasi teknik sipil, jadi OD pertama mudah ditangani dan relevan untuk berbagai fenomena laju perubahan. Contohnya kalau laju perubahannya itu ada terhadap apa? Eh, tadi ya, terhadap shrinkage. Kalian kan belajar beton gitu ya, ada shrinkage, ada pemuaian segala macam itu. Itu kan ada terhadap waktu tuh. Kalau umpamanya gempa, gitu ya, nanti ada kalau belajar gempa juga ada simpangannya itu berapa terhadap waktu gitu ya. Nah itu bisa digunakan dengan rumus matematika sederhana ini gitu ya. Nah kenapa tuh OD itu OD pertama penting? Karena contoh ya, contoh di hidrologi gitu ya. Hidrologi kalau pelajaran hidrologi itu laju air aliran sungai gitu ya, atau perubahan cadangan air saat hujan. Nah, itu kan harus ada perhitungannya terhadap waktu, terhadap jarak gitu ya. Kalau terhadap waktu berarti DT, terhadap jarak berarti terhadap DX kan gitu ya. Nah, kalau ada terhadap jarak, aliran jarak dengan terhadap waktu ya DX per DT gitu ya. Jadi kalau umpamanya terhadap tinggi dengan waktu DH per DT gitu. Jadi itu konsepnya, paham nggak maksud saya? Jadi ada jadi contoh-contoh. Jadi memang matematika ini kita aplikasikan di dunia teknik sipil supaya kelima mudah untuk memahami pelajarannya gitu ya. Nah, untuk instruktur juga ada. Nah, di struktur contohnya ada formasi lambat krip gitu ya. Jadi ada krip atau redaman getaran. Itu juga di struktur juga menghitung gitu ya terhadap DH, DX per DT gitu ya, atau DH per DX. Nah, itu adalah ada terjadi diferensial ada turunan gitu ya. Nah di diferensial itu disebutkan situ matematikanya. Juga terhadap lingkungan, contohnya peluruhan polutan di air atau meningkat laju pertama gitu ya. Peluruhan polutan air itu adalah terhadap adanya apa namanya uh, polusi ya. Terhadap polusi itu terhadap kalau umpamanya ada air yang bagus, kalau ada polusi terhadap waktu itu berapa lama itu dilakukan itu, nah itu bisa terjadi gitu ya. Juga di geoteknik, nah tadi contohnya di fungsi kelembaban dan konsolidasi tanah itu contohnya itu. Jadi ada kelembaban dan konsolidasi tanah juga terjadi. Kalau kalian nanti belajar ekonomi apa geoteknik itu kan ada terjadi ada konsolidasi tanah. Nah, kan terhadap DT dia, DT terhadap waktu. Kalau umpamanya terhadap waktu berapa dia konsolidasi tanah itu ya, penurunannya tanah itu terhadap waktu berapa. Nah itulah namanya kenapa nih kita belajar nih ya ordinary differential equation ini, yaitu tadi teknik sipil tuh ini gunanya gitu ya. Jadi ode pertama sederhana tapi kuat untuk memodelkan dinamika seperti itu ya. Jadi memang dengan hanya pemodelan yang sederhana kita bisa menghitung dengan model matematika yang sederhana gitu ya. Jadi bisa terhadap waktu dan juga terhadap waktu dan terhadap jarak gitu ya. Jadi terhadap waktu itu terhadap kalau dx per dx itu berarti terhadap jarak. Kalau dt terhadap apa namanya terhadap waktu. Itu aja cara ininya. Jadi satu orde aja itu satu orde. Jadi dalam satu orde itu bagi terhadap waktu terhadap jarak itu yang dilakukan. Bentuknya gini, dy per dx gitu ya. Jadi kalau dy per dx berarti ada dy adalah fungsi x y gitu ya. dy per dx sama ini fungsi x dan y. Paham ya? Ini adalah bahasa matematika yang sederhananya. Jadi ini orde pertama. Kenapa saya mau masuk ke sini dulu sebelum program linear supaya kalian berpahami benar bahwa diferensiasi di awal ini sangat penting gitu ya. Nah, berarti ini adalah contoh adalah laju perubahan. Laju perubahan y terhadap pada x. Itu misalnya waktu dan keadaan y saat itu. Jadi kalau kita y kan kalau karena ada sumbu e y,
dan sumbu X, gitu ya. Sumbu Y dan sumbu X itulah terjadi ada perubahan. Nah, karena ada perubahan ini, makanya muncullah dy per dx, gitu ya. Oke, paham ya? Nah, kalau dalam teknik itu ya Y bisa mewakili tinggi air, gitu kan? Y itu kan bisa tinggi air, itu kan berarti ketinggian air. Kalau juga konsentrasi, pergeseran, dan X itu juga bisa mewakili waktu maupun jarak, gitu ya. Waktu maupun jarak itu adalah konsepnya. Kira-kira paham gitu ya? dw per dx fungsi dy per dx sama dengan fungsi x, y. Jadi itu kalau h, w itu bisa mengikut dengan ketinggian gitu ya. Tinggi air, konsentrasi, atau terjadi pergeseran gitu ya. Tadi saya bilang pergeseran tanah gitu ya. Pergeseran tanah terhadap ketinggian tapinya ya. Ketinggian tanah itu berapa. Nah, kalau X itu bisa terhadap waktu maupun terhadap jarak. Karena kan berapa jarak nih, terserah X-nya itu sumbu X mau dipakai apa gitu ya. Mau dipakai waktu, mau dipakai jarak, atau pakai apa. Nah, itu bisa dihitung secara perhitungan matematika. Nah, contoh lagi jenis penyelesaian. Jadi contoh yang mengundang konsultan integrasi CCC, yaitu solusi khusus yaitu partikular. Itu menggunakan kondisi awal, misalnya kalau dia menggunakan kondisi awal berarti Y0 sama dengan Y0, Y buka kurung 0 sama dengan Y0. Ini adalah salah satu menggunakan kondisi awal. Seperti kalau kalian belajar fisika itu kan V0, ya kan? V0 kecepatan awal. V0 sama dengan berapa? Setengah VT, contohnya gitu kan, ada itu. Nah, itulah perhitungan fisika awal. Nah, saat ini dalam matematika, kalau Y0 itu sama dengan Y buka kurung 0 sama dengan Y0. Nah, atau disebut dengan solusi simular. Itu jarang muncul, tidak masuk dalam bentuk. Nah, juga kondisi awal menjadikan solusi berguna dalam konteks proyek konkret gitu ya. Jadi dalam satu pekerjaan sipil, jadi matematika ini sangat berfungsi buat kalian lakukan. Jadi tadi saya bilang sebenarnya itu matematikanya sederhana dy per dx gitu ya. Nah, dy per dx ini fungsi x dengan y gitu ya. Jadi atau y dengan x gitu ya. dy itu tadi adalah terhadap apa? Tinggi, terus apalagi terhadap apa? Perbedaan atau terhadap pergeseran. Nah, dx itu bisa terhadap waktu, bisa terhadap jarak itu kalau bisa dilakukan gitu ya. Jadi nanti lebih detailnya lagi kita akan belajar bagaimana untuk persamaannya. Nah, ada OD variabel yang dapat dipisahkan. Jadi contoh dy per dx. Jadi ini contohnya. Jadi dengan cara ini bisa pemisahan. Ini matematikanya. Nanti kalian bisa belajar detailnya di buku tadi itu. Tapi saya ininya sederhananya nanti kalian bisa dengan mudah untuk melakukan pemisahan ini ya. Pemisahan fungsi gitu ya. Jadi dy per dx sama dengan gx kali hy. Kalau ini dilakukan gitu ya, kalau kondisi apa namanya matematika ini dilakukan gitu ya, yang ini gitu ya. Jadi dia gx kali hy. Jadi kalau ini dimatukan, ini kan sama nih. Kalau di satu, ini dy-nya disimpan di sini ya. Jadi berarti 1 per hy gitu ya. Jadi gx. Jadi ini pindah ke sini gitu ya. Ini kan bisa ke bawah nih. Jadi ke bawah lagi dia ke bawah. Jadi muncullah nih. Jadi D1 hy dy sama dengan gx dx. Jadi dia dari sini dia pindah ke sini sama dengan dx. Jadi itu pergeserannya, kalau bilang matematikanya ya, kan bisa dibikin 1 per hy-nya itu pindah ke sini, ke bawah. Ya kan kalau persamaan kan gitu ya, dy sama dengan gx kali dx. Nah, itu apa namanya matematikanya. Nah, kedua baru integrasikan secara terpisah. Nah, inilah untuk cara melakukan pemisahan gitu ya. Jadi kalian bisa menghitung dx-nya itu bisa di luar gitu ya. Artinya kalau dia di sini, dia bisa pindah ke sini. Nah, kalau dia pindah ke sini, berarti y-nya ini pindah ke bawah.
Jadi 1/Y. Nah, inilah disebut dengan integrasikan secara terpisah. Nah, ini adalah satu metode yang sederhana gitu ya. Jadi kalian dengan cara yang model sederhana sebenarnya bisa memodelkan matematika gitu ya. Dengan mudah gitu ya. Jadi model ini sederhana dan banyak digunakan untuk memodelkan laju aliran, juga difusi atau reaksi yang terpisah berdasarkan X dan Y. Jadi itu adalah model matematikanya gitu ya. Nah ini contoh ya. Nanti contohnya begini nih. Kalau dia hitungannya gini, DH, DT, ini kan rumus nih, minus K akar H. Jadi K-nya itu harus di atas sama dengan 0. Harus di atas 0. Jadi kalau pisahan variabelnya, jadi pemisahan variabelnya ini ke bawah. DH-nya I1 per akar H. DH sama dengan K kali DT. Ya kan? Baru kita integralkan. Ya. Dengan hitungan ini kita integralkan ini 1 DH sama dengan K DT. Ini kan kalau udah DT kan dengan ini kan integral nih deh nih. Kalau tahu kan bahasa integral kan? Iya kan? Integral kan sebenarnya cari luas gitu ya. Nah, dengan ini bisa diintegralkan, bisa dihitung berarti ini kan eh, kalau ini kan gini ya, super H ini kan sama dengan H pangkat apa? Pangkat setengah kan? Akar kan setengah kan? Iya nggak? Kalau dihilangkan akarnya, integralnya berarti 2H gitu ya. Jadi kalau dihilangkan integralnya minus KT ditambah C konstanta. Oke, sudah mulai benar? Sudah mulai ya. Jadi makanya ini matematika harus agak serius ya bacanya gitu ya. Jadi kalian juga bisa belajar itu dengan mudah gitu ya. Jadi saya di sini saya cari contoh yang mudah-mudah kalian bisa baca dan kalian pelajari nanti tapi detailnya kalau kalian baca di bukunya tadi bisa gitu ya. Nah, sehingga bisa juga dilakukan tadi HT gitu ya. Kalau HT jadi kan KT gitu ya. HT sama dengan kalau di apa ini kan tadi jadi akhirnya tadi kan karena diintegralkan jadi 2HT 2 akar H sama dengan minus KT ditambah C ya. Jadi HT kalau HT dimasukkan sama dengan berarti HT ini ya. Berarti kan ini kan tadi ini ya. Ini ya. Kalau ini muncul, ini kan masih akar nih gitu ya. Ini kan masih akar nih. Berarti kan ini kan H kan kalau akar itu apa? Sama dengan H pangkat apa? Setengah kan? Kalau masih akar kan? Ini akarnya kan dihilangin gitu ya. Dihilangin berarti akarnya di sini berarti ini dikali di pangkat 2 semua gitu ya. Jadi sama dengan KT ditambah C per 2. Ini kan 2 nih pindah ke bawah kan? Di pangkat 2. Oke? Kira-kira matematika udah jelas? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Perlu diulang lagi nggak? Ya, saya ulang lagi ya. Jadi umpamanya ada persamaan ini ya. Gampang nih. DH per DT. Jadi terhadap waktu ini ya. DH per DT. Ini kan rumus nih, rumus hidrolika tadi ya. Kurang K jika akar K. Karena apabila K di atas 0. Ya. Pertama kita lakukan adalah apa? Pisahkan dulu variabel. Gitu ya. Kalau pisahkan variabel berarti yang ini pindah ke bawah. Ini jadi seperti akar ini. Yang DT pindah ke sini. Supaya apa? Ini muncul DT supaya bisa diintegralkan, gitu ya, integralkan. Gitu ya. Jadi dengan model ini masuklah rumus integral. Masih ingat ya matematika ya? Matematika kan jadi kalau dengan DH itu bisa diintegralkan semua. Kalau diintegralkan untuk menghilangkan integralnya ini sama dengan 2H, ini kan sepertengah nih. Jadi 2 akar H ini kan karena dia di sini bagi ini ya, karena diintegralkan sama dengan
integralnya hilang, ya. Jadi 2 akar H sama dengan kurang KT tambah C. C ini adalah konstanta. Itu selalu, untuk integral itu selalu ada konstanta. Gitu ya. Nah, kalau dikeluarkan, kalau kita bikin solusinya H terhadap waktu, ini dia. Kalau dia H terhadap T gitu ya, H terhadap T berarti ini duanya ini kan gini nih, 2 ke bawah dijadinya. Nah, ini kan tinggal dia kuadratkan kan, dikuadratkan ini sehingga ini hilang kan? Ya enggak? Jadi HT sama dengan minus KT tambah C per 2 sama dengan ini. Inilah rumusnya. Nah, kalau diketahui H sama dengan 0, H0 sama dengan H0, maka kalau di ini 0, ya, kalau di ini 0 sama dengan, ya berarti C-nya bisa didapat nih, C sama dengan 2H0. Oke? Udah mulai ini belum? Minggu depan kita ini ya, apa namanya, online ya. Nah, juga gitu ya. Jadi ada homogen dy dx, dy per dx fungsi terhadap w terhadap x gitu ya. Jadi kalau substitusinya y sama dengan vx, jadi ya y sama dengan vx, berarti dy per dx sama dengan dy per dx sama dengan v ditambah x dv per dx. Gitu ya. Kalau gini ya, jadi kalian kan harus matematika nih udah harus jago nih ya. Jadi kalau umpamanya Y sama dengan Vx, kalau didiferensiasikan gitu ya, jadi dy per dx. Jadi harus ada, jadi dy per dx nih. Jadi kalau dy per dx masukkan, berarti V ditambah nih, nah ya, modelnya ya. Karena ditambah, karena ada perdiferensial kan. Kalian udah belajar matematika dong di awal ya. Jadi tambah X ini ya. Jadi kan ini kali nih. Ini kali V kali X, tapi karena difungsikan dy per dx, jadi ini tambah X dv per dx. Jadi menjadikan bentuk separabel V dan X, gitu ya. Nanti videonya saya sharing ya, supaya kalian juga bisa baca-baca, pelajari. Nah ini coba latihan ini ya, coba latihan lagi udah homogen. Contohnya dy, ini nanti contoh ya. Nanti ada tugasnya itu, saya kalau kalian bikin juga sesuai dengan langkah-langkah ini nantinya ya. Contoh, dy dx, dy per dx 1 tambah y tambah x gitu ya. Berarti kalau dibilang substitusi y sama dengan vx, jadi dy per dt dx sama dengan v ditambah x dy, v ke t. Kalau substitusi keseluruhannya sama dengan, jadi ini ya, ini sama dengan ya x dv gitu ya, sama dengan 1 tambah v gitu ya. Nah dia di sini masuk dia nih gitu ya, 1 tambah v. Jadi dia 1 tambah ini tadi kan. Jadi dia 1 tambah v, berarti kalau dia dikeluarkan ini dulu ya, dx-nya berarti x dv. Ini kan hilang nih gitu ya. V-nya tinggal 1. Jadi dv per dx sama dengan 1 per x. Gitu ya. Jadi dimasukkan dengan ini, masuk di loan-nya, harga loan-nya. Jadi V, kalau dengan ini berarti V sama dengan ln X, gitu ya. Ln X tambah C, ln X ya. Ln X tambah C, C itu adalah konstanta. Nah, itu adalah V-nya. Nah, akhirnya muncullah Y-nya sama dengan, kalau ini kan ini nih. Jadi Y sama dengan X, ln X tambah C. Sama gitu ya. Jadi karena ini V sama dengan ln X tambah C. Jadi kalau di Y kan berarti dia masuk ke ini. Y-nya, kalau jadi Y, jadi X dia. X ln X tambah C. Oke. Nah, ini aplikasi ini gunanya apa? Untuk pemodelan fenomena yang berskala seperti transport sedimen atau aliran atas
atau geometri simetris. Jadi itu banyak untuk hidrologi juga banyak matematikanya ya. Kalau nanti belajar juga tentang transportasi sedimen atau aliran atas. Nah ini. Nah, OD linear orde pertama ini OD linear orde pertama, program linear orde pertama yang kita pelajari berarti dy per dx tambah p x y sama dengan qx ya, qx ini nah dia. Nah, metode faktor integrasinya atau FIF-nya integration factor gitu ya. Berarti nu x tambah sama dengan kalau ya ini kan udah mulai cara ini udah ini ya persamaan standar kan ini ya dimasukkan ke faktor integrasi ya. Kalau dimasukkan integrasi gimana caranya nih? Sama semuanya. Jadi nu x ini kan nu ini jadi dianggap nu x ya. Nu x jadi eksponensial ya. Di pangkat ini pangkat ya, pangkat integral px dx ini ya, px dx. Jadi dia keluar rumusnya gitu ya. Jadi sehingga didapat perkalian nu x menjadikan ruas kiri bentuk turunan produk sehingga dapat memudahkan integrasi dan penyelesaian. Nah, menurut juga kalau ada rumusnya sekian, jadi kalau ini kalau apa namanya aplikasinya ya, dh per dt tambah 1 per rc kh sama dengan qin per rc. Jadi H itu adalah tinggi air, gitu ya. H itu tinggi air. RC adalah konstanta waktu sistem, yaitu analogi resistor kapasitor. Nah, jika nu T sama dengan E, jadi tadi ya, ini selalu muncul nih kalau nu T sama dengan E pangkat T per RC. Jadi OD-nya apa? OD-nya muncul lah. Jadi kan ini muncul nih. Jadi kalau dimasukkan tadi ini ya, ini kan DT nih. Nah, hanya itu masukkan ini angkanya. Jadi kan hanya masih masukkan. Jadi D kan nitiknya ya. Jadi E T per C kali H. H-nya tetapkan kan DH-nya nih. Tadi DH-nya itu tambah ini. Karena dia nuti tadi ya. Tuh. Sama dengan gitu ya. Karena dia tadi ini kan ini RC. RC kan kalau pindahin sini ya. Pindahin ke apa namanya yang ini dipindahin eksponensial. Jadi 1 T per RC. Ya, T per RC. Oke, masih ingat nggak nih matematika nih? Saya coba meremainin coba sedikit pelajaran kalian itu matematika ya, supaya lebih mudah kalian memahaminya gitu ya. Jadi karena apa? Ada integrasi solusi HT di mana yaitu adalah aplikasinya itu gunanya apa? Model respon volume air dalam drainase suplai aliran. Jadi dalam aliran air itu juga bisa dibikin dalam perhitungan matematikanya gitu ya. Ya, itu dalam desain sistem penanganan air hujan. Nah, ini contoh untuk sistem penanganan air hujan ini secara matematika bisa dihitung nih cara matematika ini. Jadi kalau yang belajar nanti hidrolika itu lebih mudah kalau kalian belajar matematika dengan diferensial ini memahami sistem matematikanya. Oke, ada pertanyaan nggak sama sini? Nah, kalian bisa baca nanti ya. Nah, ini contoh lagi ya, latihan, kita coba latihan. Jadi, kalau umpamanya dy per dx, ini adalah persamaannya gitu ya, persamaan awal ini, ordinarinya. dy per dx tambah 2y sama dengan ex, eksponensial pangkat x. Nah, kalau ini penyelesaiannya adalah p2 gitu ya. 2 p sama dengan 2 jika if new x sama dengan 2 x new x new x sama dengan
eksponensial 2x. Makanya, jadi kan tetap dia kan, E2x ini, kalau ini tambah X2X, dy per dx tambah Y nih ya, Y berarti 2 tambah lagi ini, kali Y. Jadi dikalikan semuanya, dikalikan 2 E pangkat 2X. Ya, ini juga kalikan 2 pangkat X. Sama dengan E X gitu ya. E pangkat X. E pangkat X-nya kan dibilangkan nih, jadi hilangkan negatifnya ya. Hilangkan negatifnya nih, hilangkan negatifnya jadi ke bawah. Jadi akhirnya E. Jadi semua dihilangkan ini ya. Jadi muncullah dy dx E pangkat 2x Y. Dengan ini kan demikian ya, bisa akhirnya kita bisa integrasikan. Integralnya 2y 2x d 2xy gitu ya. Ya kan? Sama dengan integral x gitu ya, x dx. Karena kan ini dipindahin ya. Ini kan integralkan nih. Integralkan ini jadi akhirnya EX, E pangkat X, karena kan integral kan 2 tuh ya, DX. Ini kan pindah sini nih, pindah. Jadi sama dengan E pangkat X tambah C. Sehingga Y sama dengan E pangkat, kalau dia integralnya ini, berarti E pangkat minus X tambah C pangkat minus 2X. Tadi ini ya, ini kan 2 ke bawah nih sebenarnya nih. Karena dia ke bawah, jadi akhirnya 2, dia di atas, jadinya pangkat minus. Ini kan sebenarnya seper ya. Jadi kalau ini disamain ini sama dengan E pangkat 2X. Gitu ya. Jadi karena dia naik ke atas, jadi dia minus di sini. Oke? Paham ya? Nah, manfaatnya apa? Yaitu berguna dalam pemodelan respon struktur atau sistem fluida terhadap beban transient atau gangguan terhadap temperatur. Jadi ini juga model matematika yang digunakan untuk respon struktur ya, atau mekanika fluida. Jadi mekanika fluida juga ada model matematikanya yang pakai sederhana gitu, dengan cara yang sederhana. Inilah model matematika yang kalian bisa paham untuk memahaminya. Jadi saya coba ngajarin model matematika yang kalian bisa pahami untuk bisa kalian terapkan juga di dalam sehari-hari dalam ilmunya masing-masing. Ada nama ODE eksak gitu ya, yaitu M XY dx tambah N X Y dy sama dengan 0. Nah ini dia, ini kan bahasa yang sudah biasa kita lakukan sebenarnya. Nah kriterianya itu do, bukan d ya. Jadi kriteria eksak ya, bukan, kalian bisa perbedaan antara d dengan do. Kalian udah paham ya? Ini kalau ini bacanya apa? D, kalau ini kan dy gitu ya. Tapi kalau dia gini, berarti do M gitu ya, dibagi do Y, do gitu, bacanya do. Jadi sama dengan do N per do X. Bisa juga itu namanya model matematika eksak gitu ya. Jika terpenuhi, terdapat fungsi XY ya, sama dengan XY, sehingga D XY sama dengan M dx tambah N dy, dan seluruhnya CY sama dengan CYX dy sama dengan C. Oke. Nah, coba lihat ini nanti latihan ini C eksaknya. Ya. Coba kalian nanti ini adalah soal tugasnya ya. Kalian pelajari. Nanti tugasnya tolong ini ya. Ini ada tugas ya. Jadi X pangkat 2 Y tambah Y pangkat kuadrat DX. Kalian pisahkan dulu ini. Pisahkan. Jadi terhadap kalau bisa M sama dengan X pangkat 2
ini bikin do Y, do M per do Y sama dengan 3 pangkat 2 tambah 2Y. Jadi N, X pangkat 3 tambah 2Y. Jadi do N per dx, do X sama dengan 3XY. Ini contoh latihan juga ya, latihan-latihan masih untuk bisa menghitung. Jadi kalau semuanya dianggap M, itu adalah ini persamaan 3X kuadrat Y tambah Y kuadrat, gitu ya, dx, ya, jadi M tambah Y kuadrat. Nah, kalau di do M per do Y, jadi akhirnya 3. Kalau di M do Y, berarti Y-nya hilang kan? Ini kalau dia pangkat sini, jadi 2 ini. Jadi 2Y. Masih ingat ya? Cara untuk, kalau dia ini ya. Kan gitu sama ini kan. Kalau dia didokan, didiferensialkan, jadi sama dengan, ini kan pindah nih. Jadi sama dengan do M per do Y, sama dengan ini kan. Jadi ini tetap ini, karena ini pindah kan. Jadi 3 X kuadrat, gitu ya. Ditambah ini. Karena ini tadi di-Y-kan, jadi dipakai do, karena ini tadi fungsi do masuk ya. Jadi ini tambah 2Y. Nah, sehingga N itu sama dengan kalau seandainya N itu, kan ini M nih ya. Jadi ini M, ini N. Ya. Jadi N itu adalah X pangkat 3 tambah 2Y. Jadi do N per do X sama dengan, ini mudah gitu ya. Do N do X terhadap X. Kalau terhadap X, berarti ini kan jadi hilang deh ini kan. X-nya masuk di sini, di bawah. Jadi, sama dengan ini ya, 3, kan 3 sini ya, 3 pindah ke sini, 3 pangkat 2. 3 tambah 2, karena di Y-nya di sini, jadi dia 2-nya hilang, berarti do N per do X sama dengan 3X kuadrat. Oke. Udah mulai bingung? Nanti kalian baca-baca ya, saya kasih bacanya itu apa pelajarannya, itu kalian bisa memahaminya gitu ya. Jadi karena tidak sama, persamaan itu namanya tidak exit. Jadi karena tidak sama itu kan ada M dan N. Jadi namanya tidak exit. Nah, tindak lanjut tekniknya, makanya gunakanlah faktor integrasi agar menjadi eksak berguna dalam model multi segmen aliran air atau distribusi energi. Jadi ini banyak kita pelajari dengan sesuai dengan rumus matematika yang ada di teknik sipil ya. Coba kita aplikasikan dengan di sini, jadi lebih kalian bisa memahaminya. Ada sebuah namanya faktor integrasi untuk non eksak, yaitu cari nu X atau nu Y sehingga do nu M, jadi kalau umpamanya tambahin lagi nu-nya ya, do nu M per do Y sama dengan do nu N per do X, bisa juga gitu. Nah, menjadikan OD lebih mudah diintegrasi dan diselesaikan, penting dalam pemodelan teknis yang kompleks. Nah, problem nilai awal atau initial value problem atau EVP, jadi contohnya DY per DX, jadi DY per DX, contohnya ini ya, sama dengan Y tambah X. Jadi ini tadi ya di awal. Jadi kalau Y0 sama dengan 1, maka langkah-langkah yang kita gunakan adalah identifikasi dulu jenis OD-nya. Kan dari linear, baru dapatkan solusi umum. Menggunakan if caranya. Gunakan kondisi awal, Y0, gitu ya. Y0 sama dengan Y0 nih ya, untuk menentukan OCC, menentukan CCC. Dan juga ini sangat krusial untuk menghasilkan prediksi konkret dalam desain dan teknik. Yang ini harusnya Y0 sama dengan Y ini ya. Ini saya coba koreksi untuk lihat ini ya. Nah, teorem eksistensi dan keunikannya, jadi jika F, X, Y, dan do F, do Y kontinu di sekitar titik X0 dan Y0, maka terdapat solusi unik yang melewati titik tersebut.
Nah, ini dia. Jadi ini menjamin model memiliki hasil yang terdefinisi secara matematis dan nyata, penting untuk keandalan desain teknik. Ya. Ada disebut dengan OD otonom atau autonomous. Nah, besoknya DY DX, DY per DX sama dengan FY, gitu ya. Jadi kan ada dia kenapa otonom? Karena dia langsung biasanya kan FXY. Ini langsung dia FY. Ya, itu biasanya tergantung pada Y-nya bukan X-nya. Kalau udah model gini, dia tergantung pada Y-nya. Nah, baru untuk itulah cari titik keseimbangan. Equilibrium di mana FY sama dengan 0. Baru gunakan analisis fase lain untuk melihat kestabilan apakah sistem kembali di equilibrium atau menjauhinya. Juga relevan untuk model seperti retensi kelembapan atau saturasi tanah. Jadi ini memang untuk model ya retensi kelembaban atau saturasi tanah. Ini digunakan untuk teknik sipil juga gitu ya. Nah, contoh DY per DX sama dengan Y, satu kurang Y, satu kurang Y. Jadi titik equilibriumnya, contoh ya, titik equilibriumnya Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Jadi kalau Y sama dengan lebih besar dari 0 dan lebih kecil 1, maka laju positif gitu ya. Itu Y meningkat. Tapi kalau Y-nya sama dengan lebih besar dari 1, maka lajunya negatif. Y menurun. Jadi kan gini ya, kalau Y-nya di sini kan terhadap sini ya. Y dengan kalau dia di antara 1 dan 0, itu pasti dia eh, apa namanya Y-nya ini kalau dia Y-nya ini antara 0 dengan 1, kalau ini 0,05 kali di bawah 0,05 gitu ya. Berarti kan 0,5 contohnya ini kan 0,5 1 kurang 0,5 berarti 0,5 dikali berapa? 0,5 sama dengan 0,25. Itu kalau diantara gitu ya. Tapi kalau mau Y di atas 1, berarti Y di atas 1 sama dengan katakanlah 2. Y sama dengan 2 contohnya yang kita bikin. Jadi berarti ini 2, 2, 1 kurang 2, 1 kurang 2. Berarti 2 dikali kurang 1 sama dengan berapa? Minus. Berarti dia menurun gitu ya. Kalau ini kan dia meningkat. Paham nggak maksudnya? Karena dia kan meningkat, dia meningkatnya itu begini. Jadi dia meningkat. Nah, mirip model pertumbuhan terbatas seperti satu saturan polusi dan kapasitas interaksi tanah. Untuk tanah bisa digunakan gitu ya. Kalau ada terjadi penurunan tanah, kalau kalian nanti belajar tanah gitu, ini itu ada namanya konsolidasi. Nah, konsolidasi itu ada penurunan tanah, itu terjadi diferensiasi. Dengan diferensiasi itulah kalian bisa hitung gitu ya. Oke, cukup jelas? Ada pertanyaan? Ini saya cek dulu ini, kalian ngecek nggak nih? Ini pada kabur semua nih, mana kameranya? Tuh kameranya nyala semua tuh ya, liatin tuh ya, mana kameranya? Kalian masuk nggak nih? Ini satu hari ini. Yang ini mana kameranya nih? Rido, Yasir udah pada kabur nih. Ya, kabur atau gimana nih? Mana Ridandra? Rido, Rido lagi tidur ini. Safira, nanti ya. Nah lain tuh, yang lain belajar nggak nih? Atau sambilan? Jadi ingat nggak di caranya tuh? Matematikanya, gimana? Ada pertanyaan nggak? Atau sulit nggak? Kalian tuh cara belajarnya sulit nggak? Kalau tanya dulu Mbak, matematikanya nih. Coba jujur dulu dong, supaya saya bisa menjelaskannya. Kalian sulit nggak memahaminya, atau mudah, atau sedang, atau tidak tahu sama sekali, atau gimana? Kira-kira, ayo, siapa yang bisa menjelasin? Yang tadi saya jelasin tadi itu sampai situ, kira-kira kalian paham nggak gitu? Atau masih belajar dulu, atau gimana dulu nih? Kalian Mungkin kan saya belum, kali ya Pak. ya? Kalau menurut saya cukup sulit Pak karena mungkin kita juga online terus juga nggak secara tatap muka terus juga sulit ujian yang kayak langkah-langkahnya itu juga masih belum kebayang sih Pak.
karena masih pertama juga kan belajar matrek ini. Oke, nggak apa-apa. Yang lain? Saya sudah bisa memahami cara saya dengan ngajarinya gimana. Kalau nggak saya kan nggak tahu, nggak prek aja, kalian nggak tahu ya iya aja, padahal nggak ngerti gitu ya. Ayo, ada lagi sulit atau gimana? Saya udah jelaskannya secara ini loh, tapi masih sulit juga ya. Apalagi? Ada lagi nggak? Gimana lagi? Ada yang coba, ada yang ngerti nggak? Coba angkat tangan. Hah? Yang tidak ngerti angkat tangan. Yang tidak ngerti, yang tidak ngerti, raise hand. Coba bikin raise hand-nya, kan ada kelingi raise hand-nya situ. Coba yang tidak ngerti raise hand, coba bikin dulu, saya ingin lihat. Bukan angkat tangan gini, raise hand-nya. Mana yang belum ngerti? Hafiz, siapa lagi? Zakwan, siapa lagi? Belum ngerti sama sekali berarti tadi ya? Oke, terus siapa lagi? Bisa, siapa lagi? Oke, siapa lagi? Wah, semua belum ngerti dari tadi ya? Saya baca tadi, berarti saya belum ada yang ngerti semua dong ya? Jadi dari tadi udah setengah perjalanan ini belum ada yang ngerti sama sekali nih. Oke, oke, udah tutup. Udah ya. Jadi sekira memang tadi ya, saya kan belum tahu nih ya. Kalian belajar matematikanya kalian dasar matematikanya gimana dulu nih? Pernah belajar matematika apa belum? Kalian udah pernah belajar matematika belum? Saya mau tanya. Matematika dasar udah belajar belum? Kalian sudah. Hah? Iya Siapa yang Pak, sudah belajar? Kenapa? kan Kenapa? Habis matematika kenapa? dasar atau Kenapa? kalkulusnya maksudnya udah diajarin di semester satu, cuman karena jarak dari semester satu ke semester 3 ini agak jauh, jadinya masih lupa-lupa gitu Pak. Oke, terus? Jadinya buat kayak tadi ada integral, terus ada ln atau lainnya itu jadi agak lupa gitu Pak. Jadinya gimana? Oh, udah mulai. Tapi kalian belajar integral kan? Cara penggunaan diferensial sederhana dengan integral sudah pernah belajar kan? Sudah Pak, sudah pernah. Sudah kan? Belajar matematika itu kan dari diferensial. Ini nih aplikasinya nih. Jadi lebih lebih aplikatif jadi ya. Jadi matematikanya itu kan kalian udah belajar tuh diferensial gitu ya. Diferensial saya kan pikiran kalian harusnya udah bisa tuh. Dengan itu masih orde satu loh nih ya. Belum ke orde dua kita ini. Orde satu aja masih semua belum ya. Jadi saya udah jelaskannya coba berulang-ulang gitu ya supaya kalian bisa paham. Jadi kalian bisa baca, kalian bisa buka lagi nanti apa namanya. Saya kan sharing nanti nih apa namanya hasil kuliah kita gitu ya. Kalian bisa pelajarin lagi ya, ulang-ulang lagi ya. Memang butuh apa? eh, Butuh belajar lagi untuk bisa memahami gitu ya. Oke ya, nggak apa-apa. Saya apa nanti kalian bisa uh, kalian perhatiin aja, perhatikan dulu ya. Perhatikan itu penting gitu ya. Perhatiin. Nanti mungkin dari perhatian itu kan dari kalian mencatat gitu ya. Kalian catat kan, ada yang catat kan nggak? Cara-cara saya dikasih tahu tadi. Saya kan jelas-jelasin tuh cara kerjanya gimana, turunnya dari mana, naiknya dari mana. Kalian catat nggak tadi tuh? Tetap Pak. Catat ya. Kalau kalian catat itu pasti tahu tuh. Oh kayak gini tuh caranya. Nanti kalian baca lagi. Oke ya. Oke kita lanjut lagi ya. Nah saya jelasin lagi nih. Jadi ini DY ya, DY DX ya, DY DX ini. Jadi memang kalau ini ya tadi ya. Jadi ini kan sebenarnya logika matematika yang sederhana gitu ya. Matematika yang sederhana nih, matematika sederhana. Jadi walaupun DY DX itu apapun namanya itu terlogika. Kalau Y sama dengan nol, katakan titik elektrumnya sama dengan Y sama dengan nol, gampang kan? Katakanlah Y-nya itu
di antara 1 dengan 0. Kita ambil Y-nya sama dengan 0,5 gitu ya. 0,5. Berarti tinggal masukkan ke persamaan sini. Berarti kalau ini masuk Y kurang 5, berarti 0,5 dikali 1 kurang 0,5. Ya kan? Berarti 0,5 dikali 0,5. Berarti sama dengan berapa? 0,25. Ya kan? Ini plus atau negatif? 0,25 plus atau negatif nih? Plus ya. Berarti kalau plus dia berarti ini meningkat. Benar kan? Makanya dibilang laju positif. Y meningkat menuju 1. Ya kan? Jadi 0,25 berarti kan dia meningkat ke 1. Oke? Udah paham? Paham belum? Ayo ngomong paham nih, langsung kedengaran tuh. Nggak kedengaran saya nggak tahu nih. Saya kan online nih. Paham belum ini? Ayo langsung buka gitu. Paham Pak? Itu tuh tidak paham gitu. Saya ulangi lagi nih. Masih udah paham belum nih sampai sini? Halo? Mungkin bisa diulangin sekali lagi, Pak. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Nah kayak gitu, kalau nggak diomongin kan saya nggak ngerti ya. Jadi kan ini ada persamaan dy dx, dy per dx, ada y kali 1 kurang 0. Kalau dia y sama dengan 0, ya y sama dengan 0 dan y sama dengan 1. Kan kalau y sama dengan 0, kalau ini 0, ini 0, ini 0, 1 berarti sama dengan 0 ini kan. dy, kalau y sama dengan 0 ya, berarti sama dengan dy per dx sama dengan 0 gitu kan. Jadi kalau 0 dia ini kan 0 kali 0 kan 1 kali 0 kan ke 0 kan 0 dia. Tapi kalau 1 dikatakan ini 1 kurang 1 0 juga gitu ya. 1 kurang 1 0 berarti dy per dx sama dengan 0 gitu ya. Nah ini kalau dia antara y dan y, tapi kalau y dan 1 itu namanya titik equilibrium sama dengan 0. Oke, udah paham ya. Nah, kalau kita bikin y-nya itu antara 0 dengan 1, benar ya? Kalau dengan 0 antara 1 berarti kita ambil 0 paling mudah 0,5 kan? Bisa dong? Iya nggak? Kita ambil 0,5 nih. Kalau 0 y sama dengan 0,5 berarti masukkan sini. Ya kan? 0,5 dikali 1 kurang 0,5. Sama dengan, kan gitu kan? 0,5 dikali 1 kurang 0,5 berapa? 0,5. Sama dengan berapa nih? 0,5 kali 0,5 berarti 0,25. Nah, 0,25 itu positif atau negatif? Positif kan? Berarti dia meningkat. Dia meningkat. Makanya disebut namanya laju positif. Meningkat menuju 1. Kan menuju 1 ini kan. Oke, sampai sini pengerti? Sampai sini mengerti? Paham, Pak. Oke, udah paham ya. Ayo ngobrol ya. Jangan diam ya. Nah, kalau dia di atas 1 nih, Y di atas 1 nih. Kalau pertanyaannya, kalau Y di atas 1, katakan Y sama dengan kita bikin Y di atas 1 berarti 2 gitu ya. Benar ya? Jadi 2, kalau ini kan masukkan nih, tinggal 2 kali 1 kurang 2. Benar kan? Jadi dikali 1 kurang 2 berarti berapa? Minus 1. 2 kali minus 1 berarti berapa? Minus 2. Minus artinya adalah menurun. Jadi laju negatif namanya kalau dia di atas 1. Oke, sudah ngerti? Yang ngerti, Pak. Oke ya, udah ngerti ya. Sampai sini ngerti ya. Oke, kita melangkah sekarang. Ada namanya metode Euler atau numerik. Jadi namanya Euler ini, jadi Euler itu YN tambah 1. Jadi YN tambah 1 sama dengan, jadi
di bawah nih ya, YN tambah 1 sama dengan YN, N-nya ke bawah. Gitu ya. Jadi ini selalu perhatiin nih. Ini di bawah nih ya. Sama dengan YN. Tambah dengan H, fungsi. Kalau ada F, itu fungsi XN, XY, XYN gitu ya, terhadap N. Maka mulai dari kondisi awal iterasi dengan H. Gitu ya. Jadi ketika solusi itu diperoleh, jadi bisa diteruskan dengan metode sederhana tapi efektif untuk simulasi proses waktu seperti perubahan level air dan konsentrasi zat. Jadi ini juga digunakan untuk perubahan air. Jadi ini adalah untuk satu formula matematika juga gitu ya. Jadi ini hanya formula gitu ya, nggak ada keterangan ya. Nah, gimana dengan stabilitas dengan Euler itu? Jadi metode Euler rentan pada pilihan langkah. Step size yang besar bisa menyebabkan solusi tidak realistis. Nah, pastikan kestabilan metode terutama untuk sistem cepat. Contoh, pengeringan cepat. Ya. Jadi kalau dia pakai Euler ini bisa dengan sistem cepat, itu pengeringan cepat, turun cepat. Jadi umpamanya kalian mau bikin apa beton, dan kan belum belajar ya, tapi kan minimal orang nanti kan akan belajar beton, dilakukan steam. Steamnya kan butuh berapa lama gitu ya? Itu berarti apa namanya itu butuh kecepatan. Nah, butuh kecepatan itu bisa digunakan gitu ya, digunakan untuk apa namanya perhitungan ini gitu ya. Nah itu dia. Jadi metode terutama untuk pengeringan cepat, turun cepat, itu wajib divalidasi belum dipakai dalam analisis teknik. Jadi dengan metode matematika ini kalian bisa menggunakan dengan persamaan-persamaan ya. Jadi sangat berguna sekali kalau kalian menghitung ini. Nah, bagaimana dalam teknik sipil? Jadi contohnya di defleksi balok gitu ya. Kalau kalian perhitungan balok itu kan ada itu. Nanti minggu depan kita belajar lagi lebih detail lagi ya. Jadi defleksi balok itu kan umpamanya menggunakan OD linear juga gitu ya. Jadi kalau kalian lihat ini ya, defleksi balok ini ya. Ini kan kalian udah belajar ini kan. Ini kalau umpamanya ini engsel, ini tetap ini engsel gitu ya. Kalau dikasih beban sini gitu kan, berarti kan terjadi defleksi ini. Nah ini terjadi defleksi. Nah defleksi yang ini itulah balok inilah ada diferensial ini terhadap pH per dt gitu ya. Nah ini kan juga menggunakan OD linear gitu ya. Juga apa namanya ramalan banjir, ya, ramalan banjir juga bisa dengan model perubahan level sungai dengan OD separable atau linear. Tadi bisa pakai perubahan dengan pakai metode tadi, ya DH per DH per dt, ya. Nah, juga bisa digunakan dengan ramalan banjir. Ini kan dx per dt terhadap defleksi balok. Jadi itu matematika ininya ya. Terus juga pertukaran panas. Itu adanya laju pendingin atau pemanasan struktur. Juga ada sebaran kontaminan ya. Itu laju penurunan bisa dipakai oleh peluruhan gitu ya. Nah, jadi contohnya lagi ya. Jadi DC ini kalau CB1 konstanta ya. DC per DT sama dengan kurang KC. Jadi bisa dihilangkan ininya, DT-nya, kemudian CT ya. Kalau ini kan jadi ini ya, C. Kalau ini dihilangkan gitu ya, berarti ini C terhadap T ini kan. CT ini CT. Nah, jadi karena dihilangkan ini berarti ini C ini kan masuk nih. C channel ya, ini dianggap channel dipangkat, ini jadinya, ini naik nih kan, karena DT naik ke sini, jadi eksponensial dia jadinya, eksponensial di KTI terhadap waktu. Jadi ini kan langsung ini ya, apa namanya, saya ulangi lagi ya caranya ya. Jadi ini kan persamaan diferensial, kalau kalian belajar diferensial ya.
kalau menghilangkan diferensial, gitu ya, kan ini jadi akhirnya, ini kan CT terhadap TT ya. Jadi muncul CT, ini C, dengan ini D. D ini, DT-nya ini kan jadi naik ke atas dia kan, naik ke atas gitu ya. Naik ke atas ke DT sebenarnya ini. Ya kan? C, CT ke DT ini kan sebenarnya kan. Nah, tapi C-nya ini kan dihilangkan nih diferensialnya. Jadi akhirnya muncullah CT sama dengan ini C, karena ini dihilangkan, C0, jadi masuk C0. Ini jadi dinaikkan ke atas gitu ya. Jadi dia eksponensial E pangkat minus KT. Kenapa minus? Karena tadi dari sini, ini minus K nih. Minus K yang ada di sini, jadi naik ke atas. Naik ke atas ini jadi dianggap dia eksponensial. Eksponensial ini terhadap T tadi kan, minus KT. Inilah dia. Nah, C ini jadi berubah jadi C0 gitu ya. Jadi dia supaya ada nih, jadi terhadap waktu dengan terhadap apa namanya C terhadap waktu 0. Jadi awal ya. Jadi terhadap ini CT ini di terhadap awalnya jadi C0. Terhadap E pangkat jadi eksponensial ya, eksponensial pangkat minus KT. Makanya disebut C0 itu adalah konsentrasi awal, sementara K karena dia negatif, berarti dia laju pertumbuhan, peluruhan, laju peluruhan, gitu ya. Namanya K, jadi eksponensial. Jadi kalau eksponensial itu, kalau secara grafis dia kayak gini dia. Nah, dia melengkung. Kalau eksponensial itu kalau dalam grafis itu namanya melengkung. Kalau dia begini, grafis kayak gini namanya apa? Kalian tahu nggak nih kalau dia lurus kayak gini aja? Namanya garis apa? Kalian tahu nggak? Garis Linear, Pak. linear, iya linear ini kan lurus namanya. Tapi kalau ini namanya garis eksponen, kalau dia bengkok ke atas itu ya. Kalau dia bengkok lah, kalau dia bengkok gini, ada yang bengkok ke atas berarti positif, ada yang bengkok kayak gini, gini, ya juga bisa gitu ya. Itu namanya eksponensial gitu ya. Oke. Nah, itu biasanya kayak gini ya, disebut namanya sering digunakan di dalam analisis kualitas air tanah ini misalnya atau sungai. Jadi perhitungan matematikanya ini sangat berguna sekali untuk kalian nantinya ya. Jadi bisa menghitung kualitas air tanah maupun sungai. Penting dalam mitigasi pencemaran dan perencanaan remediasi. Jadi perhitungan matematika ini juga banyak digunakan untuk perhitungan secara matematis ya. Bagaimana dia kualitas air tanah, juga terhadap sungai, gitu ya. Nah, itu atau pencemaran. Dan itu adalah dengan metode matematika ini. Jadi kalian dengan metode matematika yang lanjutan ini, kalian bisa belajar nanti untuk diterapkan di dalam sipil gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Udah mulai kebayang? Udah mulai kebayang belum? Ada yang mulai kebayang atau belum nih? Mana dia nih orang-orangnya nih? Nah, kalau kita lihat jenis OD dan metode penyelesaiannya dan penjelasannya apa. Jadi jenis OD-nya, ordinary differential equation-nya ada yang dulu separable. Kalau dia separable, metode penyelesaiannya adalah pisahkan dan integrasikan, ya. Ini caranya. Nah, itu adalah untuk model yang rate-nya terpisah, seperti gitu. Tapi kalau linear, dia pakai faktor integrasi IF, integration factor, if. Yaitu caranya adalah standar untuk model linear. Kalau dia OD-nya homogen, makanya didistribusikan Y sama dengan Vx. Nah, itu ada praktik sistem berkala. Kalau OD-nya eksak, itu namanya fungsi potensial C, ya. Jadi jika OD bisa diturunkan dari gradien.
Ini adalah secara. Nah, salah satu jadi kesalahan umum yang harus dihindari dalam perhitungan ini nanti ya, salah mengenali jenis OD, hasilnya metode salah. Jadi kalian pertama itu harus tahu dulu nih, tadi ini ya, jenis OD-nya apa nih? Ada 4, gitu ya. Tadi kita pelajari di awal tadi ya, ada separable, ada linear, ada homogen, ada eksak, ya. Oke. Nah, ini harus kita tahu nih jenis OD-nya. Hasilnya metodenya bisa salah atau lupa memasukkan konstanta integrasi juga bisa terjadi, gitu ya. Nah, akhirnya mengabaikan konsistensi fisik, contoh unit, tanda, dan juga magnitudo. Dan ini juga mengabaikan analisis kestabilan numerik penting. Nah, ini bisa mengabaikan terjadi, gitu ya. Salah. Nah, ini adalah tugas kalian ya. Ingat, coba dicatat ini. Jadi separable dx pisahkan dan integrasikan. Jadi contohnya tadi ini, ya ini kan linear dx, gunakan metode analisis linear. Cek eksa 2x, dihitung dengan cara yang tadi saya sebutkan tadi langkah-langkahnya. Jadi ini adalah tugas kalian ya. Jadi ini minggu depan kumpulin ya. Nanti saya kasih ininya, apa namanya, filenya ya. Oke, sudah ngerti belum? Ini tugas ya. Tugas, jadi kalian kerjakan di rumah, gampang kok nih ya. Jadi aspek kalian tahu perbedaan antara mana yang separable, mana yang linear, mana yang eksak. Oke? Udah paham belum nih? Ini tugasnya ya. Tugas 1 ini ya. Baik, Pak. Oke, sudah ya, sudah ngerti semuanya ya. Ini halaman mana nih? Kalian screenshot juga boleh. Ya, atau kalian bisa nanti dapat di kolabor, nanti saya bikin kolabornya ya untuk kalian punya itu ya. Sudah bikin, cuma belum masukkan nama-nama kalian ya. Nah, apa yang harus kalian contoh untuk belajar teknik sipil ini, gitu ya? Yaitu adalah fokus pada contoh yang relevan, ya, contoh drainase, panas, pelajaran laut. Jadi gunanya itu ada itu. Juga pahami analisan matematisnya di balik setiap metode, ya kan? Digunakan software juga bisa menggunakan software MATLAB, Python, Excel untuk menumerik. Ini soal-soal contohnya. Baru selalu validasi hasil secara fisik, ya. Apakah masuk akal sesuai dengan teknis dan matematis. Jadi ini kalau matematika itu jadi bukan hanya ini membabi buta, tapi sudah harus bisa make sense atau tidak gitu ya. Nah itu logikanya itu harus melalui masukan. Itulah salah satu untuk sebagai mahasiswa teknik sipil ya. Nah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi orde pertama adalah alat penting untuk memodelkan dinamis ya, teknik sipil. Juga dengan menguasai metode ini, itu bisa memperkuat pemahaman tentang aliran, struktur, safety, dan perencanaan lingkungan gitu ya. Jadi dengan adanya kalian bisa belajar ini, kalian bisa nanti aplikasikan di dalam dalam kehidupan keteknik sipilan gitu ya. Nah ini tadi bukunya, kalian bisa baca lebih lanjut nanti. Sudah saya sharing juga ya bukunya yang kalian sudah hari ini, yang kalian pelajari. Dan minggu depan kita linear programming, jadi kalian bisa terbuka cara untuk melaksanakannya.
Kira-kira itu ya. Ada pertanyaan? Tugasnya udah tahu kan tadi ya? Buat apa tadi? Tadi ya, contoh yang tadi kan? Di slide berapa tadi itu? Slide 28 ya. Kan bagaimana separable-nya gitu ya. Dengan rumus itu. Oke, tadi yang belum absen siapa tadi ya? Saya boleh izin bertanya nggak, Pak? Hah? Ya, boleh, mau Iya. bertanya, silakan. Oh, ini mau nanya buat tugas aja sih, Pak. Buat tugas itu nanti ditulis tangan, lalu dikumpulkannya formatnya apa ya, Pak? Formatnya pakai kertas, pakai tulisan tangan. Kalau kalian pakai tulisan tangan, di print aja, screenshot, taruh di, saya kasih nanti ininya ya, linknya ya. Kalau kalian mau pakai tulisan, pakai apa, mesin ketik juga nggak apa-apa. Apa, pakai ketikan itu juga nggak apa-apa. Betulnya sama gitu ya. Jadi nanti saya bikin linknya tugas gitu ya. Saya coba bikin linknya tugas dulu ya. Supaya kalian apa namanya, kira-kira saya bikin tugas gitu ya. Tugas itu namanya tugasnya tugas. Jadi nanti kalian bikin nama kalian gitu ya, nama sendiri-sendiri gitu ya. Di tugas ini kalian bikin, saya bikin tugas satu ya. Jadi kalau tugas satu itu kalian bikin nama kalian deh. Jadi di tugas ini kalian nanti bikin nama kalian bikin folder ya. Jadi folder nama kalian satu-satu gitu ya. Karena kan ada tugas itu folder nama kalian. Contohnya saya kasih ini ya, saya kasih ini dulu ya, saya kasih sharing ini dulu supaya kalian mudah cara bikinnya gitu ya. Nah, oke, nanti kan ini ya, saya bikin tugas nih. Di tugas ini ya, kalian bikin folder nih. Contoh namanya siapa nih? Si A, ya kan? Amin, bukan contohnya si Amin. Contoh ini contoh ya, nah Amin. Nih Amin ini nanti bikin folder lagi, folder katakanlah nanti kalian harus bikin ini karena berguna untuk apa? Penilaian klien nantinya ya. Penilaian kalau umpamanya UTS-nya kalian jatuh, UAS-nya jatuh, ini tugas ini sangat penting sekali gitu ya. Itu dapatkan. Jadi contohnya kita bikin foldernya tugas satu gitu ya. Nah, kalian bikin tugas satu nih. Tugas satu tadi kalian tinggal drop di sini. Mau pakai apa tadi itu, mau pakai apa, mau pakai tulisan tangan, boleh, kalian tinggal scan. Kalau sulit pakai tulisan tangan, tinggal scan atau pakai ketik juga boleh gitu ya, hasilnya boleh gitu ya, silakan gitu ya. Oke, ini contoh aja nih ya. Jadi di tugas ini nanti saya kasih linknya. Ini saya ini kan ini saya delete dulu supaya nggak nyambung. Jadi saya kasih sekarang apa namanya, coba ketua kelasnya kita siapa nih, ketua kelasnya nih, supaya bisa bikin nanti eh, nama-namanya itu. Kalian tuh ada ketua kelasnya nggak nih? Siapa kalian tunjuk itu ketua kelasnya? Kalau saya kasih informasi-informasi lebih mudah kalian nanti jadinya. Siapa ketua kelasnya? Ayo, siapa? Kalian tunjuk yang biasa ketua kelas siapa sini? Izin jawab ya Pak. Untuk beberapa kelas sih biasanya dari Hafiz Abian Pak. Hafiz mana? Hafiz Hadian. Hafiz ya. Hafiz Abian ya. Tolong dicatat nomor handphone saya nih, WA. Ya, tolong dicatat 08. Jadi saya kasih di ini ya, di chatting ya. WA saya 08 Nomor WA 5. Bapak udah saya kasih ke Hafiz, Pak. Oh, udah. Oke ya, sudah ya. Sudah tahu kan? 08 5-nya 8 kali. Kalau kamu itu agak sulit tuh, 08 5-nya 8 kali, 84. Banyak limanya ya. Oke.
Tolong habis nanti ya. Itu tolong dikasih ininya supaya saya bisa sharing ininya, sharing apa namanya tugas. Saya coba sharing tugas dulu ya supaya nggak lupa tuh. Sharing tugas mana dia? Ini tugas nih. Contoh tugas. Kamu bisa WA ke saya nggak? Siapis, bisa nggak? WA saya sekarang, bisa? Bisa Pak, ini saya lagi ngechat Pak. Bentar, Pak. Ya, coba ngechat ya. Saya kasih apa namanya linknya. Ini ya. Oke, ini linknya. Link tugas ini udah masuk belum? Kamu saya ini kan ya. Coba kamu bisa buka nggak tuh? Nanti kalian bikin grup WA apa ya? WA-nya ya. Apa nama WA kalian itu? Rek matematika matrek atau matrek ya? Matrek 25 gitu ya. Nama WA grupnya ya. Tolong habis masukkan WA grupnya matrek ya, matematika rekayasa atau apalah gitu ya. Tapi 2025 ya. Supaya mudah untuk saya bisa ininya. Udah bisa nanti bikin ininya ya. WA grupnya. Bisa ya, kalau masukkan ya grupnya kita semua masukkan namanya apa supaya masuk saya bisa komunikasi. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, saya izin tanya, Pak. Ya, Ini Pak, terkait kolabor. Kan ada beberapa dari kita juga belum masuk ke kolabornya matematika rekayasa ya, Pak. Itu nanti gimana ya, Pak? nanti saya masukkan nama-namanya. Kamu udah masuk belum? Kamu Baik, buka Pak. udah masuk Makasih ya, belum? Pak. Kamu udah masuk belum? Belum kan? Belum, saya belum masuk ke Ya, matematika rekayasa. ya, ya karena saya belum masukkan nama-namanya rupanya ya. Nanti saya masukkan semuanya ya, nama kalian semuanya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada yang belum absen nggak tadi? Sini tadi si Ragil nggak ada ya Ragil? Ragil Habibi nggak ada kan? Izin Pak, tadi Ragil ngomong ke saya, dia katanya Zoom-nya bermasalah Pak. Dari Oke, berarti nggak ada ya. Zoom-nya. Oke, berarti ya dia kan bisa cari cari usaha gitu ya. Oke, ada lagi. Jadi minggu depan mudah-mudahan kita ini ya offline ya. Tapi minggu depan saya kayaknya nggak bisa datang, nggak bisa ada di luar saya. Mungkin saya 2 minggu depannya kita bisa ketemu lagi offline. Ke depan saya nggak bisa tuh. Oke, baik terima kasih semuanya ya. Coba kalian masukkan ini. Nanti saya hasilnya ini saya rekornya ini saya masukkan di apa di kolabor. Kalian bisa apa pelajari lagi ya. Oke ya, makasih semuanya ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak.